Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anjani Sukma dari kelas 10 TJKT 1 nomor 29. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, siapa tokoh dan peranannya, tujuan kedatangannya, dan yang terakhir dampak positif dan negatifnya. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Asia untuk melakukan perdagangan. Pada tahun 1511, bangsa Portugis memasuki wilayah perairan Indonesia. Armada Portugis datang ke Asia menggunakan kapal dagang besar, yaitu nao. Kapal tersebut dilengkapi dengan tentara, senjata ringan atau senapan, dan senjata berat atau meriam. Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan armadanya ke Maluku. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil pala dan selaput buah pala atau sering disebut fuli. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda. Pada tahun 1522, Portugis dan Raja Sunda Sang Hyang Prabu Surawisesa melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama. Melalui kesepakatan tersebut, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di daerah yang disebut Kepala, dengan syarat memberikan perlindungan kepada kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam. Pada kenyataannya, benteng tersebut tidak pernah dibangun. Pada tahun 1526, armada Portugis yang saat itu dipimpin oleh Francisco de Sá dihantam topan. Beberapa dari mereka yang sempat selamat kemudian mendarat di Sunda Kepala, namun dibunuh oleh pasukan Cirebon. Next, siapa saja tokoh dan peranannya? Yang pertama, Bartolomeus Dias. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias mengawali masa penjelajahan samudra dari Portugal. Bartolomeus Dias berlayar dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika dengan tujuan mencapai India. Namun malangnya kapal Bartolomeus Dias terdampar di ujung selatan benua Afrika. Yang kedua, Vasco da Gama. Pada tahun 1498, Vasco da Gama memimpin pelayaran ke India atas perintah Raja Immanuel. Ia berangkat dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika lalu memutar ke Tanjung Harapan dan menyusuri pantai timur Afrika. Di pantai timur Afrika inilah Vasco da Gama bertemu dengan pedagang-pedagang Islam dan mendapat banyak informasi terkait kekayaan alam bangsa Asia. Yang ketiga, Alfonso de Albuquerque. Alfonso adalah salah satu tokoh penjelajah samudra terkenal dari Portugis. Pada tahun 1511, Alfonso berhasil menduduki kota Malaka. Secara politis, Portugis berhasil menguasai Malaka, namun secara ekonomis gagal karena pedagang-pedagang Islam meninggalkan Malaka. Yang keempat, Francisco de Almeida. Francisco adalah tokoh penjelajah samudra dari Portugis yang berhasil menaklukkan Goa, India. Wilayah Goa kemudian dikembangkan oleh Francisco de Almeida sebagai pusat perdagangan yang ramai. Yang kelima, Pedro Álvares Cabral. Pada tahun 1500, Cabral melakukan penjelajahan samudra melalui jalur barat, yaitu melalui Samudra Atlantik menuju Brasilia di Amerika Selatan. Di bawah pimpinan Cabral inilah Portugis berhasil menanamkan kekuasaannya di wilayah Amerika Selatan. Selanjutnya, tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Terdapat 3 tujuan Portugis ke Indonesia yang dikenal dengan gold, glory, dan gospel. Yang pertama, gold. Gold adalah memperoleh kekayaan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang. Tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, glory, yaitu petualangan dengan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Yang ketiga, gospel adalah penyebaran agama. Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menyebarkan agama Nasrani yang kuat. Dampak
positif dan negatif datangnya bangsa Portugis ke Indonesia. Dampak positif yang pertama, banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Yang kedua, setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dampak negatif yang pertama, masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, terjadinya pemberontakan di mana-mana yang mengakibatkan banyaknya warga negara Indonesia yang meninggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.